Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Yulia Sri Aprian dari Prodi S1 Kebidanan Transfer. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan mental emosional pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Ya, Baik, saya akan menutup sampiran dan pintu untuk menjaga privasi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Aprilia yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Bu Heni. Dengan Ibu Heni. Ibu Heni, apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak ada Ibu, saya ingin posyandu anak saya. Oh, baik. Ibu ingin memposyandu anak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Ibu ya jadwal dini masalah mental pada anak Ibu atau emosional Ibu. Nah, di sini tujuannya dari deteksi dini mental anak Ibu, tujuannya di sini adanya untuk mengetahui adanya penyimpangan atau masalah mental emosional pada anak Ibu ya. Setelah itu, alat yang saya gunakan untuk mendeteksi di sini checklist. Yang pertama ada checklist, setelah itu kuesioner masalah tentang emosional atau KMME. Nah, yang terdiri di mana di sini yang terdiri dari 12 pertanyaan. 12 pertanyaan untuk mengenali masalah atau problem di emosional anak Ibu. Jika saya mengajukan pertanyaan, jika Ibu ada keluhan atau sesuai dengan pertanyaan saya, jika Ibu bisa jawab tidak ataupun iya ya Bu ya. Baik, di sini ada 12 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah anak Ibu seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, misalkan seperti menangis atau malah tersinggung dengan sesuatu yang di sekitarnya? Tidak. Tidak Bu ya. Baik, jawabannya tidak. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu ini tampak menghindar dari teman-temannya atau anggota keluarga seperti merasa sendirian, menyendiri atau merasa sedih sepanjang waktu? Tidak. Tidak Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu ini terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya seperti melanggar peraturan atau mencuri, seringkali melakukan perbuatan tapi berulang-ulang? Tidak. Tidak Bu ya. Nah, setelah itu apakah anak Ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan terlebih, misalkan jika kita memanggil dia merasa cemas? Tidak. Tidak ya Bu ya. Nah, setelah itu apakah anak Ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari, atau seperti misalkan aktivitasnya terganggu atau tidurnya terganggu atau makannya terganggu? Tidak pernah. Tidak pernah Ibu ya. Nah, di sini selanjutnya, apakah anak Ibu menunjukkan perilaku kebingungan seperti bingung, ini bagaimana ya, ini bagaimana ya? Tanggapan anak Ibu apakah pernah? Tidak. Tidak pernah ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada di sini apakah anak Ibu mengalami gangguan tidur atau mengalami mimpi buruk begitu Bu? Tidak pernah sih, dia tidur selalu tepat waktu. Tepat waktu ya Bu ya. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan seperti tidak mau makan atau kehilangan nafsu makan berlebih? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu. Nah, selanjutnya, apakah anak Ibu seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut atau keluhan-keluhan fisik lainnya Bu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, setelah itu, apakah anak Ibu seringkali mengeluh putus asa dan mau mengakhiri begitu Bu? Oke, tidak ada ya Bu ya. Setelah itu, selanjutnya, apakah anak Ibu menunjukkan ada kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya seperti mengompol kembali, menghisap jempol gitu Bu? Tidak. Tidak Bu ya, normal ya. Nah, setelah itu pertanyaan yang terakhir, apakah anak Ibu melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas gitu Bu, yang berulang-ulang, misalkan kesalahan yang satu diulang lagi. Tidak Lagi? pernah. Tidak pernah ya Bu. Baik, itu
tadi jawaban dari 12 pertanyaan. Nanti kita hitung, Bu ya. Nah, setelah itu saya akan melakukan interpretasi hasil deteksi dini masalah masalah emosional anak Ibu. Ibu, di sini 12 pertanyaan sudah Ibu jawab dan hasilnya di sini tidak, berarti di sini tidak ada gangguan atau ini gangguan pada emosionalnya anaknya Ibu atau problem apapun itu ya Bu ya. Setelah itu apakah Ibu ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan Bu ya, sudah mengerti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Jika nanti terjadi hal-hal yang saya jelaskan tadi atau pertanyaan yang tadi, Ibu bisa datang lagi dan bertanya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu.